Hamba-Mu Daud baik pujian dipulihkan. Dan inilah zaman tuayan, besar ladang menguning di dunia. Kamilah pekerja di kebun anggur, siap berjalan bagi Tuhan. Dia datang di atas awan, tampil bersinar, surya kebenaran. Angkat suara, ini tahun Yobel, dari Bukit Sion keselamatan datang. Dia datang di atas awan, tampil bersinar, surya kebenaran. Angkat suara, ini tahun Yobel, dari Bukit Sion keselamatan datang. Yang telah ada, yang telah ada, yang ada, yang kan, yang telah ada, yang telah ada, yang ada, yang kan ada, yang telah ada, yang telah ada, yang ada, yang kan ada, yang telah ada, telah ada, yang ada, yang kan ada. Dia datang di atas awan, tampil bersinar, surya kebenaran. Angkat suara, ini tahun Yobel, dari Bukit Sion keselamatan datang. Dia datang di atas awan, tampil bersinar, surya kebenaran. Angkat suara, ini tahun Yobel, dari Bukit Sion keselamatan datang. Yang telah ada, yang ada, yang akan datang. Yang telah ada, yang ada, yang akan datang. Yang telah ada, yang ada, yang akan datang. Kemuliaan hanya bagi Tuhan kita, Yesus yang akan datang di atas awan-awan. Saatnya kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita memuji, menyembah Tuhan. Sungguh besar kasih setia Tuhan. Kita memuji dan menyembah Tuhan. Sungguh besar kasih setianya. Haleluya, terpujilah Engkau Tuhan. Sungguh besar setiamu, sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Oh, tiada kata yang bisa, tiada kata yang bisa lukiskan indahnya, lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian, bagimu segala pujian dan kemuliaan. Kami tinggikan Engkau Tuhan, ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya.
untuk meninggikan namamu selamanya. Kami ada di tempat ini memuji Engkau. Mulialah Engkau Yesus. Kita angkat pujian ini sekali lagi. Sungguh besar setiamu, sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidup, nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku, tiada kata yang bisa, tiada kata yang bisa lukiskan indahnya, lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Kau Tuhan, ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran selamanya. Mari kita lebih dalam menyembah Tuhan. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidup kami, nyata di sepanjang hidup. Darahmu telah layakkan kehidupanku, tiada kata yang bisa, tiada kata yang bisa lukiskan indahnya, lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Kita angkat hati kita, ku tinggikan Engkau Tuhan, ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran selamanya. Terima kasih Tuhan. Kami siapkan hati kami mendengarkan firman-Mu. Firman-Mu yang berkuasa. Ya, saya serahkan kembali kepada Ibu Elia. Ya, terima kasih ya Pak Deriksa. Untuk pujiannya silakan Pak Yesaya Yongki. Ya, mari kita berdoa bersama-sama Bapak Ibu. Bapa, dalam nama Yesus kami datang kepadamu. Kami bersyukur malam ini kami boleh mengikuti ibadah Zoom. Dan saatnya kami mau mendengarkan firman Tuhan. Kami mohon urapan Roh Kudus turun atas kami. Roh Kudus bukakan hati dan pikiran kami. Beri kami roh hikmat dan wahyu. Roh Kudus, Engkau yang membantu kami dalam segala kelemahan dan keterbatasan kami. Kami mau diberkati oleh firman Tuhan dan kami mau dipersiapkan Tuhan untuk segala sesuatunya. Berkati kami dalam ibadah Zoom ini. Di dalam nama Yesus kami bersyukur, kami sudah berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu. Halo.
Ya, suara saya jelas. Jelas, Pak. Ya, puji Tuhan, kita masih bisa berkumpul, bertemu melalui ibadah Zoom ini ya. Ini kemurahan Tuhan, dan hari ini saya lihat juga kalau saya ada ibadah Zoom, cuacanya cerah, tidak hujan. Sebab kalau hujan biasanya sinyalnya hilang-hilang ya. Tapi bersyukur malam ini di tempat saya, di rumah saya terang sekali cuaca. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, hari ini saya tergerak untuk menyampaikan, eh, mari kita sama-sama melihat tanda-tanda kedatangan Tuhan. Kalau kita lihat tanda-tanda kedatangan Tuhan, maka hampir semuanya sudah terjadi. Ya, hampir semuanya sudah terjadi. Eh, oleh sebab itu, malam hari ini saya mau sharingkan firman Tuhan, bagaimana kita mempersiapkan diri untuk eh, adanya rapture, pengangkatan. Ya, kalau kiamat nanti kita harus kerajaan 1000 tahun dulu, kerajaan damai, dan setelah kerajaan damai, maka baru nanti akan ada eh, kiamat, ya. Tetapi saat ini kita sedang mempersiapkan diri untuk masuk dalam pengangkatan atau rapture. Kita tidak tahu kapan, seperti firman Tuhan yang tertulis dalam Matius 24 ayat 36 tetapi tentang hari dan saat itu tidak seorang pun yang tahu, malaikat-malaikat di sorga pun tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa sendiri. Bapak Ibu, kita tidak tahu persisnya kapan, ya, jam, hari, minggu, bulan, tahun. Tetapi kita punya tanda-tanda. Kita bisa melihat tanda-tanda kira-kira kedatangan Tuhan sudah dekat atau masih lama, ya. Dan saya ajak kita membuka dalam Matius 24. Matius pasal 24, saya akan bacakan atau saya akan sampaikan inilah tanda-tanda yang yang akan memberi kita tanda bahwa Tuhan akan datang di awan-awan untuk menjemput kita. Ya, saya akan mulai baca pada ayat ketiga. Ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendiri dengan dia. Kata mereka, katakanlah kepada kami bila manakah itu akan terjadi. Dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia? Ya, Bapak Ibu yang punya Alkitab bisa membuka pada Matius pasal 24, ya, mulai ayat yang ketiga. Jadi murid-murid Yesus bertanya kepada Yesus, apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia? Ya, dan di sini Yesus menjelaskan tanda-tandanya, Bapak Ibu. Ya, sekali lagi kita tidak tahu jam, detik, menit, jam, minggu, bulan, tahun. Kita nggak tahu. Tadi kita sudah baca sama-sama pada Matius 24 ayat 36. Tetapi kita harus tahu atau kita bisa tahu dari tanda-tandanya. Tanda yang pertama pada ayat 4 dan 5. Ayat 4 dan 5, jawab Yesus kepada mereka, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Mesias, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Tanda yang pertama yang disebutkan oleh Tuhan Yesus adalah adanya ajaran sesat, nabi-nabi palsu, ya, ajaran sesat, nabi palsu, gereja yang mengajarkan kesesatan, ya. Kalau menurut penjelasan ada 5 gereja atau 5 ajaran yang mengajarkan kesesatan. Tapi saya tidak akan menyebutkan satu persatu. Bapak Ibu bisa cari sendiri, ya, adanya di Google, ya, baik di Indonesia maupun di luar negeri. Jadi ada 5 gereja atau 5 ajaran yang mengajarkan ajaran palsu. Ajaran palsu itu atau ajaran sesat itu adalah ajaran yang
menyimpang dari firman Tuhan, tidak sesuai dengan firman Tuhan. Kalau itu sesuai dengan firman Tuhan, tertulis di dalam Alkitab, itu bukan ajaran palsu. Ya, saya berikan contoh. Misalnya ada ajaran yang mengatakan orang boleh kawin cerai, ya setelah cerai boleh kawin lagi. Itu jelas ajaran sesat, bukan bukan ajaran Alkitab. Alkitab berkata dua laki-laki dan perempuan dipersatukan Allah menjadi satu daging dan tidak boleh bercerai. Hanya maut saja yang bisa menceraikan mereka. Ya, itu firman Tuhan. Jadi kalau ada yang mengajarkan, oh boleh cerai dan kawin lagi, itu sesat, Bapak Ibu. Itu baru satu contoh. Ya, mungkin juga ada contoh yang lain, misalnya sekali selamat tetap selamat. Ya, Alkitab tidak mengajarkan sekali selamat tetap selamat. Tetapi Alkitab mengatakan bahwa upah dosa itu maut. Tapi kasih karunia Tuhan adalah hidup yang kekal. Untuk diselamatkan, kita perlu percaya Yesus, kita perlu bertobat, dan kita harus hidup kudus. Ya, kalau kita walaupun kita percaya Yesus, kita rajin ke gereja maupun melayani, tapi kalau hidup kita tidak kudus, maka kita berdosa, dan upah dosa adalah maut, kebinasaan, neraka. Ya, itu adalah contoh-contoh. Ya, bagaimana kita membedakan ajaran yang benar atau ajaran yang sesat. Tanda yang kedua, Bapak Ibu, ayat 6 dan 7. Saya bacakan ya sekali lagi dari Matius 24 ya. Sekarang dari ayat 6 dan 7. Kamu akan mendengar deru perang dan kabar-kabar tentang perang, namun berawas-awaslah. Jangan kamu gelisah, sebab semuanya itu harus terjadi. Tapi itu belum kesudahannya. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan. Akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Tanda yang kedua akan adanya perang. Ya, deru perang, bangsa melawan bangsa. Kita baru saja menonton perang ya di perang antara Uni Soviet dan Ukraina. Ya, kira-kira sudah hampir 2 tahun mereka berperang. Padahal mereka dulu adalah sama-sama yang namanya Uni Soviet. Tapi setelah pecah, maka menjadi Rusia. Ya, Rusia berperang dengan Ukraina hampir 2 tahun. Ya, kita baru melihat bagaimana Israel berperang dengan Iran. Israel berperang dengan Hamas. Ini adalah tanda, Bapak Ibu. Ini semua sudah terjadi. Ya, hati-hati. Ya, dan masih ada perang-perang yang akan terjadi di hadapan kita. Ya, contoh Indonesia dan Malaysia, China, Taiwan. Ini semua sedang bersiap-siap, sedang merencanakan untuk berperang. Dan ini tidak usah bikin kita takut, tetapi ini adalah penggenapan firman. Ya, bahkan banyak kita bisa belajar apa yang dinubuatkan dalam perjanjian lama sedang digenapi pada perjanjian baru. Kita hidup dalam perjanjian baru. Dan kita sedang hidup bukan pada akhir zaman lagi, tapi sudah pada zaman terakhir. Kita sedang menunggu, kita sedang menantikan Tuhan datang di awan-awan. Kita sedang hidup pada masa Advent, Bapak Ibu, masa penantian. Mari kita lebih serius dengan Tuhan. Kita lebih sungguh-sungguh memperhatikan perintah-perintah Tuhan dan menghidupinya. Tanda ketiga adalah kelaparan, ya, kelaparan dan gempa bumi. Ya, pada ayat 7 7b. Sebab akan
ada kelaparan dan gempa bumi, akan tetapi semuanya itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Ya, akan ada kelaparan dan gempa bumi. Bapak Ibu, kelaparan ada di mana-mana. Ya, bahkan saya banyak mendengar kalau kita makan 3 kali makan nasi, ada orang yang hanya mampu makan 1 kali. Bahkan ada orang-orang yang tidak mampu untuk makan 1 kali saja tidak cukup. Ya, sudah terjadi kelaparan di mana-mana. Juga gempa bumi. Kita baru saja menyaksikan bagaimana Rusia dilanda gempa bumi yang dahsyat, ya, 8,7 skala Richter atau 8,8, sehingga menimbulkan tsunami, kerusakan yang cukup fatal, ya, kerusakan akibat gempa bumi 8,7 atau 8,8. Ini gempa bumi dan terjadi tsunami. Tsunami di Rusia menjalar ke Jepang, menjalar ke beberapa negara yang lain. Ini tanda, Bapak Ibu. Ini bukan bencana alam biasa. Kadang kalau saya bicara dengan orang-orang yang katakan non-Kristen, ya, tidak Kristen, mereka bilang ini bencana alam. Ini salah manusia. Kenapa hutannya digundulin? Kenapa ini dan itu? Mungkin secara hukum alam begitu. Tetapi buat kita orang percaya ini adalah tanda bahwa kita sedang hidup pada zaman terakhir. Tanda bahwa Yesus akan datang di awan-awan. Tadi kita sudah nyanyi lagunya, bahwa akan terjadi rapture atau pengangkatan. Ya, tanda berikutnya, ya, pada ayat 9. Tanda berikutnya pada ayat 9, pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya disiksa dan kamu akan dibunuh dan akan dibenci semua bangsa oleh karena namaku. Ya, tanda berikutnya adalah kita akan disiksa, dibunuh, dibenci. 1-2 bulan ini kita melihat bagaimana rumah-rumah doa dirusak, dihancurkan. Orang Kristen disiksa. Ya, bahkan ada rumah Tuhan, gereja sudah ada IMB, tapi harus dicabut IMB-nya. Tidak boleh dibangun, harus ditutup. Bahkan ada beberapa gereja sudah membuka gerejanya 40 tahun, tapi masyarakat menuntut untuk ditutup. Dikatakan tidak menghormati, dikatakan mengganggu. Ya, padahal mereka yang memprotes katanya mereka bukan penduduk di situ. Mereka orang dari luar. Mereka orang jauh. Ini juga adalah tanda, Bapak Ibu. Ya, gereja harus ditutup. Ya, dan orang Kristen tidak boleh beribadah. Bahkan berdoa saja harus minta izin. Sehingga beberapa pembela kekristenan berkata, loh, orang mau mencari Tuhan, berdoa kepada Tuhannya, menghadap kepada Tuhannya, masa harus izin? Dan itu diadakan di rumahnya sendiri loh. Kok harus izin? Ya, kelihatannya aneh. Ya, di rumah sendiri doa harus izin, Bapak Ibu. Sebenarnya jangan aneh. Ini adalah penggenapan firman. Ya, ini adalah tanda bahwa Yesus akan datang untuk menjemput saudara dan saya. Ya, tanda berikutnya ayat 10. Dan banyak orang akan murtad dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. Tanda berikutnya adalah murtad, Bapak Ibu. Tinggalkan Yesus, jual Yesus, tukar Yesus. Ya, seperti Yudas. Yudas menjual Yesus 30 keping perak. Sekarang banyak orang Kristen dengan mudahnya menukar Yesus dengan kepercayaan yang lain. Karena jodoh, karena jabatan, karena kedudukan, karena kekayaan,
karena pangkat dan lain-lain. Terlalu mudah bahwa ada orang Kristen, katanya Kristen, tapi menjual Yesus, menukar Yesus. Jangan bingung, jangan kaget. Ini adalah tanda. Ini Yesus sudah mengatakan pada Matius 24. Ya, mulai ayat yang ketiga. Ini penggenapan firman. Ya. Tanda berikutnya, ayat 12 dan 13. Dan karena makin bertambah kedurakan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Tetapi orang yang bertahan sampai kesudahnya akan selamat. Bapak Ibu perhatikan, sekarang orang muda membunuh. Salah dikit, bunuh. Salah paham, bunuh. Pinjam uang, nggak bisa kembalikan, bunuh. Ya, ada anak minta motor sama bapaknya nggak dikasih, bunuh. Apapun, bunuh. Kalau kita lihat, kok nyawa orang gitu murah ya, tidak ada harganya. Persoalan kecil, bunuh. Masalah kecil, bunuh. Ya, saya percaya Bapak Ibu, kita semua, kita adalah orang-orang yang mengasihi, yang mudah mengampuni orang yang bersalah kepada kita, supaya dosa kita juga diampuni. Ya, dalam doa Bapa kami, pada ayat 13 dan 14 dikatakan, jikalau kamu mengampuni dosa orang, maka dosamu diampuni. Tapi jikalau kamu tidak mengampuni dosa orang, maka dosamu juga tidak diampuni. Saya percaya kita mengerti hukum kasih, bahwa orang Kristen harus bisa mengampuni. Orang Kristen tidak boleh membalas kejahatan dengan kejahatan, tapi kejahatan harus dibalas dengan kebaikan. Ya, sebisa-bisanya kalau kita bisa lakukan banyak perbuatan baik, ya, banyak menolong orang, banyak bantu orang, banyak mengampuni orang. Ya, saya berpikir sekarang waktunya, Bapak Ibu, ya, karena waktunya udah dekat, waktunya udah singkat. Sebanyak-banyak mungkin kita berbuat baik, sebanyak mungkin kita mengasihi orang, mengampuni orang, sebanyak mungkin kita beritakan Injil, bahwa Yesus adalah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat, bahwa Yesus adalah satu-satu Mesias, tidak ada keselamatan di luar Yesus. Ya, tanda berikutnya ayat 14. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan ke seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Ya, berikutnya tanda kedatangan Tuhan adalah Injil diberitakan sampai ke ujung-ujung bumi. Apakah sudah? Apakah sudah diberitakan sampai ke ujung-ujung bumi? Menurut saya sudah. Kenapa? Ada handphone Android kita, ya, di mana banyak YouTube, banyak khotbah-khotbah yang bisa dilihat, dibaca orang secara mendunia, ya, secara mendunia. Bahkan handphone, ya, YouTube penjelasan-penjelasan, debater Kristen telah memenangkan banyak jiwa, ya. Dikatakan bahwa setiap orang, setiap hari ribuan orang bertobat, setiap hari ribuan orang murtad menerima Yesus, dibaptis setiap hari, Bapak Ibu, ribuan. Saya pernah membaca ada seorang yang bukan dari Kristen berkata, kalau tiap hari ada ribuan orang murtad, percaya Yesus, dibaptis, maka tahun 2030 kekristenan akan lebih banyak dari agama yang lain. Dan saya percaya Roh Kudus sedang bekerja dengan luar biasa, Bapak Ibu. Setiap hari pasti ribuan orang sedang bertobat, ribuan orang sedang menerima Yesus. Dan menurut data bahwa karena handphone Android kita sekarang sudah memviralkan berbagai kejadian, ya, gereja ditutup, gereja tidak mendapat izin, gereja izinnya mau dicabut, dan begitu gereja teraniaya pada
hari-hari ini, ya, menurut data bahwa banyak orang melihat bahwa ternyata agamanya adalah agama kekerasan dan mereka rame-rame mencari agama yang mengajarkan kasih sayang, yang mengajarkan tentang pengampunan. Dan hari-hari ini kita bersyukur, kita terus berdoa supaya Roh Kudus jamah, Roh Kudus bekerja supaya banyak orang yang menerima Yesus, percaya kepada Yesus, bahwa Yesus ada Tuhan dan Juru Selamat, dan mereka semua diselamatkan, Bapak Ibu. Ya, saya akan terus membawa kita kepada tanda-tanda, ya, tanda-tanda kedatangan Tuhan. Sekarang saya akan membuka pada Lukas 21, Bapak Ibu. Ya, Lukas pasal 21, tadi Matius 24. Apa yang belum ada di Matius 24, maka saya akan melengkapi pada Lukas 21, ayat yang ke-11. Dan akan terjadi gempa bumi yang dahsyat, dan di berbagai tempat ada penyakit sampar dan kelaparan, dan akan terjadi juga hal-hal yang mengejutkan dan tanda-tanda dahsyat dari langit. Ya, Lukas 21 ayat 11. Bapak Ibu, tanda berikutnya ada penyakit sampar. Ya, kemarin kita baru saja melewati yang namanya COVID-19. Itu adalah penyakit sampar. Sudah terjadi. Ya, semua tanda-tanda yang saya sampaikan kepada Bapak Ibu malam ini, itu semua sudah terjadi. Bahkan di tahun 2020 sudah terjadi penyakit sampar, namanya COVID-19, ya, yang merenggut banyak nyawa, yang membuat kita takut, ya, harus diswab, dan kita semua harus divaksin. Tetapi kita tahu hari ini, Bapak Ibu, bahwa itu semua adalah penggenapan firman. Sudah terjadi, ya. Dan tadi pada ayat 11, tanda berikutnya adalah tanda-tanda di langit. Ya, apa tanda di langit? Bulan menjadi darah, matahari menjadi gelap. Ya, ini saya akan bacakan pada Yoel 2 ayat 28 sampai 31. Yoel 2 mulai ayat 28 sampai 31. Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia, maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi, teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Juga ke atas hambamu laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu. Sekarang Roh Kudus sedang dicurahkan, luar biasa. Ya, kalau dulu orang menolak Roh Kudus, hari-hari ini orang mencari Roh Kudus. Ini adalah penggenapan firman. Ayat 30, aku akan mengadakan mujizat-mujizat di langit dan di bumi, darah dan api dan gumpalan-gumpalan asap. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita dan bulan menjadi darah sebelum datangnya hari Tuhan yang hebat dan dahsyat itu. Ya. Ayat 32, dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Sebab di Gunung Sion dan di Yerusalem akan ada keselamatan seperti yang telah difirmankan Tuhan, dan setiap orang yang dipanggil Tuhan akan termasuk orang-orang yang terlepas. Ya. Bapak Ibu, ini Roh Kudus sudah dicurahkan. Itu adalah penggenapan firman. Kalau dulu hanya di loteng Yerusalem, tapi hari-hari ini saya melihat banyak orang sudah mencari Roh Kudus. Ya, banyak orang sudah melihat bahwa Roh Kudus itu adalah janji Tuhan, penggenapan firman. Bahkan saya mendengar ada gereja-gereja yang sebenarnya doktrinnya itu tidak ada pengajaran tentang Roh Kudus. Sehingga gereja-gereja mereka sebut karismatik. Ya, karismatik. Saya punya tante saya Katolik, Bapak Ibu, ya. Tante saya Katolik, tetapi dia berkata sudah ada Katolik yang karismatik. Saya bilang, kenapa disebut karismatik, Tante? Oh, kami sudah diurapi Roh Kudus, kami sudah berbahasa roh, kami percaya akan karunia roh, dan kami sudah menyanyi di dalam roh dan kebenaran, kami bertepuk tangan. Wah, ini adalah penggenapan firman.
Apakah sudah terjadi? Sudah, Bapak Ibu. Ya, sudah terjadi. Ya, ayat 12. Ayat 12. Lukas 21 ayat 12. Tetapi sebelum semuanya itu, kamu akan ditangkap dan dianiaya, akan diserahkan ke rumah-rumah ibadat dan penjara-penjara, dan kamu akan dihadapkan kepada raja-raja, penguasa-penguasa, oleh karena namaku. Bapak Ibu, orang yang berani memberitakan Injil bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, sudah ada yang dimasukkan penjara, mulai dari Pak Yusuf Roni, ya, karena percaya Yesus, beritakan nama Yesus, sudah dipenjara, ya, kalau tidak salah 4 tahun. Ada Muhammad KC di penjara 6 tahun. Bapak Saifuddin Ibrahim sudah dipenjara, kalau tidak salah 4 tahun juga. Dan ada beberapa debater Kristen, ya, termasuk Pak Yusuf Manubulu, sudah masuk penjara karena memberitakan nama Yesus. Ini sudah terjadi. Ini adalah penggenapan firman, Bapak Ibu. Apalagi, ya, ayat 20 Bapak Ibu, ya, ini juga adalah tanda. Apabila kamu melihat Yerusalem dikepung dan tentara-tentara oleh tentara-tentara, ketahuilah bahwa keruntuhannya sudah dekat. Israel akan selalu berperang, dan satu hari Israel akan dikalahkan dalam perang Harmagedon, ya, Harmagedon, ya. Dan setelah itu Yesus akan turun dari sorga, akan membinasakan semua musuh-musuh Israel, ya, musuh-musuh Israel, ya, misalnya Korea Utara, China, Rusia, dan mungkin negara-negara Timur Tengah, Bapak Ibu, ya. Tuhan Yesus akan turun dari surga untuk membela Israel, karena dalam perang Armageddon Israel sementara dikalahkan, dan ini berarti Yerusalem sudah terkepung, diinjak oleh tentara-tentara musuh, ya. Ini akan terjadi, Bapak Ibu, ya, dan ini adalah tanda, ya, bahwa Yerusalem akan dikepung dan diinjak-injak oleh tentara-tentara musuh, ya. Sekarang kita lihat tanda berikutnya, ayat 25 sampai 33. Dan akan ada tanda-tanda pada matahari, bulan, dan bintang-bintang, dan di bumi bangsa-bangsa akan takut dan langsung menghadap deru dan gelora laut, ya, tsunami, angin puting beliung. Kalau di luar negeri angin tornado, ya. Itu juga adalah tanda-tanda orang akan mati ketakutan karena kecemasan berhubung dengan segala apa yang menimpa bumi, dan sebab kuasa langit akan goncang, ya, meteor akan jatuh, Bapak Ibu, ya. Dan pada waktu itu orang akan melihat Anak Manusia datang dalam awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Apabila semuanya itu mulai terjadi, bangkitlah dan angkatlah mukamu, sebab penyelamatanmu sudah datang. Ya, penyelamatan Tuhan sudah datang. Tuhan akan segera datang di awan-awan. Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini kepada mereka, perhatikanlah pohon ara dan pohon apa saja. Apabila kamu melihat pohon-pohon itu sudah bertunas, kamu tahu dengan sendirinya bahwa musim panas sudah dekat. Demikian juga kamu melihat hal-hal yang terjadi, ketahuilah bahwa kerajaan Allah sudah dekat. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya angkatan ini tidak akan berlalu sebelum semuanya itu terjadi. Langit dan bumi akan berlalu, tapi perkataanku tidak akan berlalu. Bapak Ibu, kesudahannya sudah dekat. Semua tanda-tanda yang disebutkan di dalam Alkitab firman Tuhan sudah terjadi.
Ya, sudah terjadi Bapak Ibu. Satu lagi, kita sedang melihat bahwa keuangan simpanan daripada rakyat sekian triliun sedang ditahan oleh pemerintah. Ya, sehingga ada isu-isu, ada orang yang ingin berobat tetapi dia tidak bisa mengeluarkan uangnya. Uangnya yang disimpan di bank-bank sehingga orang itu meninggal, Bapak Ibu. Ya, kita melihat bahwa keuangan kita sedang dipersulit. Ya, orang punya tabungan tapi nggak bisa ambil. Ya, ini juga ada tanda bahwa semua ini mengarah kepada nanti orang tidak bisa menjual, tidak bisa membeli, Bapak Ibu. Ya, izinkan saya membaca, ya, sedikit lagi saya akan selesaikan dalam Wahyu pasal yang 13. Wahyu 13 ayat 16 sampai 18 tentang chip. Chip yang harus dipasang di dahi dan lengan kanan. Kalau enggak, orang tidak bisa menjual dan membeli. Ini arahnya ke sana. Ya, uang cash tunai sudah banyak berubah dengan uang digital. Ya, orang harus bayar pakai m-banking, QRIS dan sebagainya. Semuanya harus online. Tidak menerima pembayaran tunai. Bahkan loket-loket parkir pun di mal-mal tidak bisa lagi dibayar tunai. Harus dibayar pakai kartu. Ini semua arahnya ke chip, Bapak Ibu. Ya, saya bacakan. Wahyu 13 ayat 16 sampai 18. Dan ia menyebabkan sehingga kepada semua orang kecil dan besar, kaya dan miskin, merdeka atau hamba, diberi tanda pada tangan kanannya atau pada dahinya. Dan tidak seorang pun yang dapat membeli atau menjual selain daripada mereka yang memakai tanda itu, yaitu nama binatang itu atau bilangan namanya. Yang penting di sini ialah hikmat. Barang siapa yang bijaksana, baiklah ia menghitung bilangan itu. Karena bilangan itu adalah bilangan seorang manusia dan bilangannya ialah 666. Tidak lama ini akan dipaksakan untuk dipasang. Karena nanti orang tidak bisa belanja lagi, Bapak Ibu, dengan uang cash tunai dan m-banking juga tidak akan berlaku dan kegiatan keuangan ekonomi kita akan mengalami gangguan, kesulitan, sehingga nanti akan ditawarkan, kamu mau jualan, kamu mau beli, ayo pasang tanda 666 pada dahi dan pada lengan kanan. Sudah dekat Bapak Ibu, ya, bahkan di beberapa negara yang negara-negara tertentu katanya waktu bayi lahir sudah dipasang chip, ya, bahkan beberapa negara sudah mempersilahkan orang untuk memasang chip sehingga pada saat mereka belanja di supermarket maka dahi atau tangan kanannya tinggal di scan, ya, dan barang-barang belanjaan mereka sudah dibayar. Tapi Bapak Ibu saya mau katakan jangan kita memakai chip karena itu adalah tanda bahwa kita milik antikris, kita milik Lucifer, kita milik antikristus dan itu tidak bisa dikeluarkan, ya. Dan cap itu akan berlaku untuk selama-lamanya. Ya, kalau ada yang menawarkan jangan mau Bapak Ibu, ya, karena kita tidak akan ketemu dengan Yesus. Kita tidak akan pulang ke rumah Bapa. Yang terakhir, bagaimana kita menanggapi, meresponi semua tanda-tanda ini? Semuanya sudah terjadi, ya. Semuanya sudah digenapi. Berarti waktunya sudah dekat, sudah di ambang pintu dan Yesus akan segera datang di awan-awan, ya. Saya bacakan sebagai pembacaan terakhir, ini adalah nasihat firman Tuhan. Apa yang harus saudara dan saya lakukan selaku anak-anak Tuhan? Ya, Lukas 21 ayat 34 sampai 36. Ini adalah tema ibadah kita malam ini. Nasihat supaya berjaga-jaga. Saya bacakan ayat 34 sampai 36. Jagalah dirimu supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan
serta kepentingan-kepentingan duniawi, supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat, sebab ia akan menimpa semua penduduk bumi. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Itu yang harus kita lakukan hari-hari ini, banyak berdoa dan berjaga-jaga. Banyak merenungkan firman Tuhan siang dan malam, banyak diurapi dengan Roh Kudus, supaya kita menjadi 5 gadis yang bijaksana, penuh Roh Kudus dan penuh firman, dan kita mulai menjauhi ya kesenangan-kesenangan dunia, ya pesta pora. Kita mulai lebih banyak mengutamakan memberi makan roh kita dan bukan daging kita, bukan tubuh kita lagi. Jangan terlalu berkonsentrasi kepada langit dan bumi dan apa yang ada pada isinya, karena semua akan lenyap. Ya, tetapi mari kita mengalihkan pandangan kita, konsentrasi kita kepada roh kita, ya, kasih makan yang sehat. Mari kita juga mengarahkan perhatian konsentrasi kita kepada pengenalan akan Tuhan. Ya, sekali lagi mari kita banyak berdoa dan berjaga-jaga. Ya, amin. Kita sama-sama berdoa. Saya naikkan satu pujian yang singkat. Dan setelah itu kita berdoa. Zaman sekarang berjagalah, lihat dunia bergelora, kedengaran sini sana, banyak kabar menggemparkan, berlindunglah pada sabda Allah, berlindunglah pada firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa dalam sorga, dalam nama Yesus, biarlah firman-Mu yang sudah kami dengar malam ini tentang tanda-tanda kedatangan Tuhan, tanda-tanda bahwa akan ada pengangkatan atau rapture, yang semuanya sudah digenapi, biarlah tertanam, terukir, termeterai dalam setiap loh hati kami. Dan setelah kami mendengar firman Tuhan malam hari ini yang telah mengingatkan kami semua bahwa Yesus akan datang, waktunya sudah dekat, sudah di ambang pintu. Tidak ada seorang pun yang tahu. Dan kedatangan Yesus seperti pencuri, seperti jerat yang tiba-tiba datang. Dan kami semua mau berjaga-jaga, mau banyak merenungkan firman Tuhan dan mau banyak berdoa. Kami mohon Roh Kudus urapi kami semua. Roh Kudus penuhi kami semua. Roh Kudus bawa kami ke dalam seluruh kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran Tuhan. Kami mau dekat kepadamu, kami mau mengasihi Tuhan, kami mau merenungkan firman-Mu siang dan malam, dan kami mau menjadi umat yang layak dan siap untuk diangkat. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, haleluya. Kita semua katakan amin. Saya kembalikan kepada Ibu Elia. Amin. Ya, terima kasih ya buat Pak Yongki. Ini benar-benar luar biasa firman-Nya ya tentang akhir zaman ini ya. Banyak berdoa dan berjaga-jaga sampai benar-benar tegang ya. Firman ini menyatakan bukan Pak Yongki yang menyampaikan, tapi memang firman-Nya sudah mengatakan seperti ini. Memang sudah sekarang yang kita hadapi ini. Betul, kita memang harus berjaga-jaga senantiasa dan berdoa ya. Jadi hidup ini memang kita harus waspada. Kita harus seperti gadis bijaksana yang tadi katakan, kita harus penuh dengan minyak urapan. Ya, jangan sampai mengabaikan karena itu minyak untuk bekal kita ke surga, betul ya Pak Yongki ya. Amin, amin. Nah ini, jadi tadi yang Bapak sampaikan ini ada beberapa poin yang saya catat ya. Ada satu dikatakan apa? Ada ajaran sesat ya, nabi-nabi palsu ini udah mulai ya, udah bermunculan. Yang kedua, perang ya. Bapak Ibu sudah dengar ya, perang di mana-mana sudah terjadi. Belum masuk ke Indonesia. Kita berdoa jangan sampai masuk ke Indonesia ya. Ketiga dikatakan apa? Akan ada kelaparan gempa bumi. Itu pun sudah terjadi gempa bumi di mana-mana ya, kita melihat ya. Nah, di sini
Kemudian yang keempat dikatakan apa? Ada aniaya, ya. Aniaya di mana-mana yang tadi katakan Pak Yongki, betul, gereja di mana-mana. Dari hal yang kecil-kecil dulu, yang pinggiran dulu, itu hanya sekedar yang pinggiran, tapi jangan sampai nantinya merambah sampai ke kota-kota. Nah, ini juga kita penting yang berdoa, ya. Sepakat, sehati kita sebagai anak-anak Tuhan. Ayo kita sepakat sebagai tubuh Kristus. Amin. Kita berdoa sama-sama biar Tuhan mendengar. Kemudian yang kelima dikatakan ya, ada murtad. Banyak yang murtad, banyak yang meninggalkan karena nggak kuat ya menghadapi akhir zaman. Betul ya Pak Yongki ya. Banyak murtad, Betul. banyak hamba Tuhan juga yang meninggalkan Tuhan ya. Banyak anak-anak Tuhan ya mulai saat ini lemah ya. Kenapa? Karena bujukan, ya godaan. Nah ini nggak kuat. Yang keenam dikatakan apa? Tidak ada kasih ya, menjadi dingin ya, nggak ada perhatian lagi. Dan orang-orang kecil cuek masa bodoh. Yang penting aku. Nah di sini ya mulai dingin kasih kita juga ya. Hati-hati. Kita justru pada akhir zaman kasih kita harus dikobarkan. Ini yang Tuhan kehendaki karena Allah adalah kasih. Amin ya. Nah ini yang Tuhan Amin. kehendaki. Dan ketujuh Tuhan katakan Injil harus sudah diberitakan di mana-mana. Yang tadi Pak Yongki katakan sudah ada di gadget ini ya. Berita udah ke dunia, udah seluruh udah menangkap sesuatunya. Apalagi saat ini. Masihkah kita santai? Masihkah kita aman, tenang-tenang? Justru kita yang di sini sadar diri. Mama sendiri berdoa. Ya, saya ngeri sekali tadi yang Bapak katakan ya, tanda-tanda ini ya, ada penyakit sampar betul. COVID ya, COVID tahun 20 ya, sudah terjadi Iya, ya, COVID iya, virus Bu. ya. Nah, di sini apa penyakit sampar sudah terjadi ya. Kemudian apa juga di sini ya? Penyakit datang. Justru Tuhan dikatakan lagi, apalagi di sini banyak yang tadi dikatakan sama Roh Kudus juga ya. Tuhan akan curahkan di Yoel 2 ayat 28-32. Roh Kudus ya akan dicurahkan penggenapan firman. Nah disinilah Tuhan akan memberikan kekuatan, maka dilimpahkan Roh Kudus untuk menerima kekuatan ilahi itu. Sehingga kita kuat bersama Roh Kudus. Tanpa Roh Kudus kita lemah. Ada Roh Kudus kita dimampukan. Betul ya Pak Yongki ya? Ini Amin, yang amin, betul. memampukan kepada kita. Nah, di sini. Nah, kemudian di Lukas juga, di Lukas 21 ayat 12 dikatakan ya, yang dikatakan apa? Ditangkap di penjara karena memberitakan Injil. Nah, di sini ya. Sudah banyak yang tadi Pak Yongki sampaikan, betul. Itu sudah tergenapi. Ya, di ayat 20-nya ya, apa di sini keruntuhan ya, sudah dekat. Yerusalem ini sedang dikepung. Betul, sedang perang ya. Pada akhir endingnya dia akan mendapat kekalahan, disitulah dia akan bertobat dan menerima Tuhan Yesus. Saya percaya itu semua seizin Tuhan, karena dia Amin, umat kesayangan dan umat pilihan Tuhan. Saya percaya diizinkan semua ini, amin, tapi dia amin. terakhir, tapi di situ nanti dia akan radikal sampai dia mau mati syahid karena demi Yesus Kristusnya. Di sini luar biasa ya. Ini firmannya bikin deg-degan tadi sama Bapak sampaikan firman, tegang banget ya. Waduh sampai gemetar saya lihatnya. Ya ampun Tuhan luar biasa banget di sini ya. Nah, kemudian dikatakan lagi apa di ayat 25-26 ya. Sudah terjadi kan tsunami, angin, puting beliung, betul? Sudah kita lihat di mana-mana ya, di Indonesia juga sudah ada puting beliung ya, pada berterbangan. Nah, di sini betul pentingnya yang tadi Pak Yongki katakan, kita harus berdoa serius dan berjaga-jaga ya, supaya kita diluputkan. Maka di Lukas 21-28 dikatakan, bangkitlah Tuhan suruh bangkit kita. Ya, jangan tertidur, tapi mawas diri dan berdoa. Sepakat kita berdoa. Ya, nah di sini juga dikatakan juga apa? Di Wahyu 13, 16, 18 ya. Tidak melihat anak kecil atau besar, kaya atau miskin, itu semua akan kena imbasnya. Kenapa? Itulah antikris ini, ya, menguasai. Nah, di sini yang penting di sini kan ini bagaimana kita hikmat yang tadi Pak Yongki sampaikan. Yang penting kita hikmat ya, berjaga-jaga senantiasa ya, dan berdoa ya, supaya kita terus diurapi oleh Roh Kudus, supaya kita penuh dengan firman dan banyak berdoa. Tadi Pak Yongki sampaikan seperti itu, betul. Waktunya bukan untuk apa? Main-main lagi. Bukan waktunya untuk dunia, waktunya untuk keselamatan diri kita, yaitu berjaga-jaga. Ingat seperti Mazmur 51, kita akan diluputkan dengan bencana ini. Saya percaya Tuhan akan lindungi asal kita melekat kepada Tuhan. Ya, nah di sini dengan
sampaikan firman Pak Yongki ini meneguhkan kita semua untuk sadar diri. Ini waktu bukan waktu yang baik. Kita tidak tahu ke depan apa yang akan terjadi. Betul nggak Pak Yongki ya? Kita Betul, tidak tahu betul. apa yang akan terjadi, kita tidak tahu. Tapi mari saat ini. Tadi saya dengerin Bapak nyampein firman, saya gemetar, ngeri banget ya Tuhan. Cuma sih, ya ampun bener Tuhan. Kata saya ini semua sampai tegang ya. Bapak Ibu tegang ya, pasti tegang ya. Nggak mungkin ketawa-ketawa. Pasti itu. Coba bagaimana Pak orang yang nyimpen uang miliaran ya, tiba-tiba menghilang itu di bank kan, waduh, benar kata Bapak sayanya sampai meninggal. Shock, betul nggak Pak? Kenapa Iya, uangnya iya, digunakan nggak jadi berkat untuk hamba Tuhan? Coba kalau digunakan ya, jadi berkat untuk iya, hamba Tuhan, memberkati gereja, memberkati hamba Tuhan, aman, betul nggak? Kita iya, ngumpulin surga. Ini karena pelit, simpan-simpan, akhirnya diambil sama antikris. Itu. Mari saat ini ya kita dibukakan, dicelikan supaya kita berhikmat, bijaksana, hidup bagaimana kehendak Tuhan yang mau. Yaitu saat ini yang tadi Pak Yongki sampaikan dengan temanya, banyak berdoa dan berjaga-jaga. Amin. Bapak Ibu diberkati, saya percaya Bapak Ibu diberkati, dikuatkan. Amin ya. Silakan Pak Erikson angkat satu pujian, saya minta nanti untuk Pak Luski doa syafaat ya Pak Luski. Silakan Pak Erikson angkat satu pujian. Ya, kita telah diberkati dengan firman Tuhan, dengan tanda-tanda kedatangan, menjelang kedatangan Yesus di awan-awan. Walaupun tanda-tandanya begitu berat, tetapi Roh Kudus sudah diberikan kepada kita. Dan walaupun kita jatuh, kita tidak akan pernah tergeletak, karena tangan Tuhan yang menopang kita, bahkan Dia menggendong kita. Kita angkat pujian dan kita akan berdoa syafaat. Kita harus banyak berdoa dan berjaga-jaga dan menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup, hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu tak pernah sendiri, aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tanganmu membelaiku, cintamu memuaskanku, Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janjimu seperti fajar, janjimu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Tuhan, kami seringkali tidak mampu menghadapi penderitaan, namun kami percaya Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Kami percaya ketika kami berjaga-jaga dan berdoa, Engkau Allah selalu bersama dengan kami. Dengar doa kami Tuhan saat hari ini, dan terima kasih buat firman-Mu. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup, hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku.
pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Janji-Mu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih. Dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Ya, saya kembalikan. Baik, kita berdoa. Kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu dan kemurahan-Mu dan berkat-berkat-Mu yang telah Engkau tempatkan di dalam kehidupan kami, Tuhan. Dan Engkau telah memilih kami, Tuhan, dan menyuruh kami, Tuhan, untuk duduk dapat diam di pelataran-Mu, Tuhan, dan kiranya kami semua menjadi kenyang dengan selapa yang baik di rumah-Mu, di bait-Mu yang kudus, ya Tuhan. Dan terima kasih Tuhan atas firman-Mu, yaitu isi hati-Mu yang telah disampaikan oleh Bapak Yesaya Yongki, Tuhan. Dan biarlah firman-Mu ini, Tuhan, menjadi kekuatan bagi kami, Tuhan, dan menjadi pedoman dalam kehidupan kami, dan kami juga menjadi pelaku-pelaku firman-Mu, Tuhan. Dan biarlah Tuhan kami melekat kepadamu, Tuhan, di zaman akhir ini, Tuhan, karena kami percaya Engkau adalah sumber dari segala kehidupan ini, Tuhan. Dan biarlah Tuhan Yesus Kristus, jika apapun yang terjadi, Tuhan, kami percaya, Tuhan, kami sebagai orang-orang yang percaya kepadamu, Tuhan, tetap di dalam perlindungan-Mu, Tuhan. Dan kiranya Tuhan Engkau berkati Bapak Yesaya Yongki, Tuhan, di dalam kehidupannya sehari-harinya juga, Tuhan, baik itu dalam keluarga, baik pun juga di dalam pelayanannya, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Biarlah kegiatan Zoom ini, Tuhan, menjadi suatu kegiatan rohani yang dapat memberitakan firman-Mu dan menjangkau banyak orang, Tuhan Yesus Kristus yang belum mengenal Engkau, Tuhan. Dan biarlah, Tuhan, terang-Mu ada di dalam setiap kami, Tuhan, sehingga kami, Tuhan Yesus Kristus, yang ada terang-Mu, Tuhan, menjadi berkat bagi mereka semua yang belum mengenal Engkau, dan mereka dapat melihat Engkau di dalam setiap kami, Tuhan, dan nama-Mu saja yang dipermuliakan, Tuhan. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Kiranya Tuhan Yesus Kristus selalu hadir di dalam menyertai kehidupan setiap kami yang ada di Zoom ini, Tuhan. Dan jika ada teman-teman kami yang ada di Zoom ini, Tuhan, yang ada kelemahan-kelemahan tubuh, Tuhan Yesus Kristus, kami percaya, Tuhan, Engkau sembuhkan, Tuhan Yesus Kristus, Engkau angkat segala penyakit, Tuhan, dan Engkau menuntun mereka, Tuhan, sehingga teman-teman di sini juga, Tuhan, dapat melangkah, Tuhan, dan setiap langkahnya selalu ditandai dengan tanda-tanda mukjizat yang daripada-Mu, Tuhan. Dan kami juga percaya, Tuhan, Engkau mengangkat segala beban-beban mereka, Tuhan, baik itu dalam beban dalam menghadapi suatu kehidupan, Tuhan, kehidupan yang semakin lama semakin berat, Tuhan, baik itu apalagi sekarang di zaman-zaman akhir ini, Tuhan. Tuhan Yesus, kami percaya, Tuhan Yesus Kristus, Engkau ada di dalam kami, Tuhan, yang memberikan kekuatan kepada kami, Tuhan. Dan biarlah kami hidup, Tuhan, di dalam kasih-Mu selalu, Tuhan, dan mengalami kasih-Mu yang sungguh luar biasa, Tuhan, karena Engkau lah sumber kehidupan kami, Tuhan. Tiada yang lain, Tuhan, selain mengandalkan Engkau, Tuhan, dan tiada yang kami harapkan selain hanya berharap kepadamu, Tuhan, dan kami hanya bersujud kepadamu. Haleluya, Tuhan Yesus Kristus. Dan Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Kiranya Tuhan Yesus Kristus juga memberkati bangsa Indonesia ini juga, Tuhan, supaya negeri ini menjadi negeri yang tempat yang aman dan sentosa, Tuhan, untuk kami dapat tinggal di sini, Tuhan. Dan Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa juga, Tuhan, untuk Bapak Prabowo selaku Presiden Indonesia dan Bapak Gibran sebagai Wakil Presiden Indonesia, Tuhan. Demikian juga untuk para menteri, Tuhan, untuk para gubernur juga, dan para pejabat-pejabat pemerintah, Tuhan, dari kota sampai ke pelosok-pelosok desa, Tuhan. Supaya juga mereka memiliki hati, Tuhan, dan sifat yang takut akan Engkau, Tuhan. Dan hikmat-Mu juga bekerja atas mereka, Tuhan, sehingga apapun keputusan-keputusan yang diambil oleh mereka, Tuhan, selalu diambil sesuai dengan kehendak-Mu, Tuhan. Dan kami juga percaya, Tuhan, Engkau ada campur tangan dalam setiap
pergerakan-pergerakan di dalam beberapa hal, baik itu di dalam sektor-sektor industri, perbankan, ekonomi, Tuhan, sektor hukum juga Tuhan, dan pendidikan, dan sektor-sektor penting lainnya Tuhan. Kami percaya Tuhan ada ikut campur tangan Tuhan di situ Tuhan. Dan Tuhan Yesus Kristus memberkati bangsa Indonesia Tuhan. Dan kiranya Tuhan, jauhkan bangsa ini Tuhan dari segala bentuk-bentuk kejahatan Tuhan, musibah, baik itu angin ribut Tuhan, banjir dan gempa bumi, tanah longsor, dan bentuk-bentuk kecelakaan atau musibah lainnya Tuhan. Dan Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan atas kebaikan dan kemurahan-Mu Tuhan yang lebih daripada hidup Tuhan. Dan Engkau hadir dalam kehidupan kami Tuhan. Dan sebentar lagi juga kami akan mengakhiri suatu ibadah kami ini Tuhan, dan kami akan berpisah satu sama lainnya Tuhan. Dan kiranya Tuhan Yesus Kristus terus menyertai kami Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan. Dan sebentar lagi juga kami akan istirahat Tuhan, Engkau berkati, dan sehingga di pagi hari juga kami bangun Tuhan dengan tubuh yang sehat dan tidak kekurangan suatu apapun Tuhan. Dan Tuhan, terima kasih Tuhan, dan kami serahkan doa ini ke dalam tangan-Mu. Dan kami percaya Tuhan, Engkau mendengar doa kami ini, Engkau sempurnakan, Engkau telah memberkati kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur, dan terpujilah nama-Mu dari kekal sampai kekal selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Amin. Amin. Mari kita angkat kedua tangannya, kita terima berkat. Nanti setelah ini baru kita sharingkan. Mari kita angkat kedua tangan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat dari Bapa. Roh Kudus, kuasa ilahi terus bekerja, biarkan rohmu tetap menyala-nyala sampai Tuhan menjemput di atas awan-awan yang permai. Mari saudara yang percaya kita katakan, amin. Yesus memberkati. Oke. Ya, kita sharingkan saat ini ya. Mungkin ada yang mau bertanya. Ini tadi udah